These countries are Poland, Czechia, Slovakia, and Hungary, and they form the Visegrad Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E4. Di sini kami akan membahas tentang keamanan selektif Visegrad Group, analisis bias dan standar ganda dalam penanganan isu migran. Dimulai dari latar belakang, Visegrad Group yang terdiri dari negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia merupakan aktor yang penting dalam politik keamanan Eropa. Sejak 2015, V4 menolak pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Tetapi sejak 2022 justru menerima jutaan pengungsi Ukraina. Perbedaan sikap inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan V4 didasarkan pada alasan keamanan objektif, faktor identitas budaya, atau kepentingan politik domestik. Masuk pada bagian rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kelompok kami bawa itu adalah bagaimana faktor seperti budaya, identitas, dan politik domestik itu membentuk persepsi ancaman V4 itu sendiri. Baik, mungkin sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kita membahas daripada gambaran umum Visegrad Group itu sendiri atau yang biasa disebut V4. Visegrad Group itu sendiri dibentuk pada 15 Februari 1991 di kota Visegrad, Hungaria oleh 3 negara yaitu Polandia, Hungaria, dan Cekoslowakia. Kerjasama ini lahir dari situasi politik pada saat itu di mana ketika negara-negara Eropa Tengah berusaha keluar dari pengaruh komunisme dan ingin mempercepat proses demokratisasi. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan yang sama yaitu bergabung dengan organisasi internasional seperti NATO dan Uni Eropa. Setelah Cekoslowakia terpecah pada tahun 1993, Republik Ceko dan Slovakia kemudian bergabung sehingga V4 memiliki 4 anggota seperti sekarang. Keempat negara ini memiliki latar belakang sejarah yang relatif serupa, khususnya dalam menghadapi masa transisi dari sistem komunis menuju demokrasi dan ekonomi pasar. Kesamaan pengalaman tersebut membuat mereka memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan di Eropa Tengah. Bagi V4, keamanan tidak hanya dipahami sebagai pertahanan militer, namun juga mencakup stabilitas politik dan sosial di dalam negeri. Karena itu, kerjasama yang dibangun itu lebih diarahkan pada koordinasi kebijakan dan penguatan ketahanan di masing-masing negara. Dalam konteks politik Uni Eropa, V4 itu berperan juga sebagai suara yang kolektif yang menyuarakan kepentingan anggotanya, terutama dalam isu migrasi dan keamanan. Negara-negara V4 itu dikenal cenderung mengambil sikap yang lebih konservatif dibanding sebagian negara Uni Eropa lainnya. Mereka menilai bahwa kebijakan yang terlalu terbuka seringkali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan politik di tingkat nasional. Atas dasar itu, V4 sering muncul sebagai blok penyeimbang di dalam Uni Eropa tersebut. Mereka tetap mendukung integrasi Eropa, namun menegaskan bahwa integrasi tersebut tidak boleh mengesampingkan kedaulatan negara dan stabilitas internal. Sebagai kesimpulannya, Visegrad Group ini menunjukkan bahwa latar belakang sejarah dan kepentingan nasional masih sangat mempengaruhi arah kebijakan negara-negara Eropa Tengah. Melalui kerjasama kolektif, V4 juga berhasil menjaga keseimbangan antara integrasi regional dan kepentingan nasional dalam dinamika politik Eropa saat ini. Masuk pada pembagian pembahasan krisis pengungsi dan penolakan migran Timur Tengah. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 2 fokusnya. Yang pertama adalah kebijakan penolakan Polandia dan Hungaria. Yang kedua, framing ancaman dan narasi politik domestik yang konservatif. Masuk pada pembahasan pertama, kebijakan penolakan Polandia dan Hungaria. Polandia dan Hungaria menolak kebijakan pengungsi Uni Eropa karena dianggap telah mengancam kedaulatan, keamanan nasional, bahkan hingga identitas budaya. Di tengah hiruk-pikuknya isu migrasi di kawasan Eropa, Polandia dan Hungaria menunjukkan resistensi keras terhadap kebijakan Uni Eropa yang mengatur distribusi migran dan pengungsi secara kolektif. Mereka memandang bahwasanya kebijakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan hak eksklusif mereka dalam mengelola perbatasan, serta takut kehilangan identitas budaya yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Penolakan ini bukan hanya soal sekedar angka, melainkan juga mencerminkan kekhawatiran akan keamanan nasional dan stabilitas sosial yang dapat terganggu oleh arus migrasi besar-besaran, sehingga mereka harus menjaga ketat batas wilayahnya.
Lalu ada framing ancaman dan narasi politik domestik yang konservatif. Negara-negara Visegrad membingkai migrasi sebagai ancaman keamanan dan identitas untuk menolak kebijakan Uni Eropa serta memperkuat dukungan politik domestik. Karena krisis pengungsi yang meletus pada tahun 2015 ini menjadi katalisator bagi negara-negara grup Visegrad seperti Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan juga Slovakia. Untuk membentuk front persatuan yang kokoh dalam menentang kebijakan imigrasi Uni Eropa ini adalah melalui konstruksi narasi ancaman yang sangat mendalam. Secara esensialnya, fenomena ini merupakan proses sekuritisasi massal, di mana isu kemanusiaan itu digeser paksa menjadi isu darurat militer dan pertahanan negara. Pemerintah di keempat negara tersebut secara sistematis membingkai kehadiran migran asal Timur Tengah bukan sebagai pengungsi yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai sebuah ancaman eksistensial yang datang untuk merusak stabilitas nasional. Dengan mengaitkan arus migrasi secara langsung, terdapat potensi aksi terorisme dan juga peningkatan angka kriminalitas. Para pemimpin konservatif berhasil menanamkan ketakutan kolektif yang berfungsi sebagai justifikasi moral atas tindakan penutupan perbatasan yang sangat drastis. Jika kita melihat negara-negara Visegrad seperti Polandia, Ceko, Slovakia, dan Hungaria, mereka ini dahulu dikenal paling keras menolak pengungsi. Tetapi pada tahun 2022, sikap itu berubah total. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan kenapa penerimaan pengungsi Ukraina bisa terjadi dan mengapa hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena keamanan selektif. Pertama, dari konteks awalnya. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 langsung memicu arus pengungsi besar ke negara-negara Visegrad, utamanya negara frontline seperti Polandia yang berbatasan langsung dengan daerah yang terdampak konflik di Ukraina. Berbeda dengan krisis 2015, pengungsi Ukraina dipandang bukan sebagai isu migrasi global. Nah, jadi sejak awal framingnya sudah jelas bahwa mereka ini sebagai korban perang di halaman rumah sendiri. Kedua, jika kita melihat datanya, skalanya sangat besar. Negara-negara V4 menerima jutaan pengungsi Ukraina dengan prosedur yang dipermudah, mulai dari izin tinggal sampai akses kerja. Nah, hal ini sangat kontras dengan sikap mereka pada 2015 ketika pengungsi Timur Tengah justru ditolak dengan alasan kapasitas dan keamanan. Masuk ke poin ketiga, mengenai solidaritas identitas. Pengungsi Ukraina dibingkai sebagai bagian dari komunitas Eropa yang dekat secara historis, kultural, dan bahkan religius. Mereka ini dianggap dengan narasi kita, bukan dengan narasi yang lain. Nah, ini penting karena membuat pengungsi Ukraina tidak dipersepsikan sebagai ancaman identitas. Berbeda halnya dengan pengungsi Timur Tengah yang dikaitkan dengan terorisme dan perubahan demografi. Terakhir, rasionalitas keamanan. Penerimaan pengungsi Ukraina juga didorong kepentingan strategis negara-negara V4 dalam menghadapi Rusia. Ukraina dipandang sebagai buffer zone keamanan Eropa Tengah. Nah, jadi fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan pengungsi Ukraina bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga identitas dan kepentingan geopolitik. Disinilah kita dapat melihat praktik yang dikatakan standar ganda dalam perspektif lainnya. Pada bagian analisis teoritis ini terdapat dua teori. Yang pertama ada sekuritisasi, yaitu adalah teori yang dikembangkan oleh Wever dan Copenhagen School. Mereka berangkat dari asumsi bahwa keamanan bukan kondisi yang objektif, melainkan hasil dari proses diskursif. Suatu isu bisa menjadi isu keamanan bukan karena sifat alamiahnya, tetapi karena aktor politik berhasil memframing sebagai ancaman eksistensial melalui speech act yang diterima oleh audiens politik domestik. Nah, dalam konteks krisis pengungsi 2015, pendekatan ini sangat relevan karena migrasi di negara-negara Visegrad atau V4 tidak diperlakukan sebagai isu kebijakan publik biasa, melainkan sebagai ancaman terhadap beberapa aspek seperti keamanan nasional, stabilitas sosial, dan identitas budaya bangsa. Yang kedua, ada konstruktivis. Nah, konstruktivis ini menjelaskan mengapa ancaman itu dipersepsikan atau dipandang berbeda-beda.
tergantung pada identitas dan norma sosial yang berlaku. Konstruktivis menolak pandangan bahwa ancaman itu bersifat universal atau umum. Sebaliknya, ancaman itu dikonstruksi secara sosial melalui identitas kolektif, nilai budaya, maupun diskursus politik yang dominan. Dalam kasus negara Visegrad, persepsi negatif terhadap migran Timur Tengah itu tidak muncul secara alamiah atau secara cuma-cuma, tetapi itu dibangun melalui narasi yang mengaitkan seperti Islam itu ekstrim, migran itu kriminal, dan multikultural itu dianggap meruntuhkan identitas nasional. Konstruktivis juga membuka kontradiksi besar dalam sikap Visegrad. Jadi ketika pengungsi Ukraina datang, respon mereka justru sangat berbeda dengan respon mereka terhadap pengungsi Timur Tengah. Pengungsi Ukraina tuh dikonstruksikan sebagai sesama Eropa, memiliki kedekatan etnis dan agama, serta bagian dari komunitas moral yang sama. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai implikasi sikap Visegrad Group terhadap keamanan Eropa. Sikap negara-negara V4 yang menolak redistribusi migran dan mekanisme burden sharing, namun tetap menikmati manfaat keamanan Uni Eropa seperti Schengen dan kerjasama keamanan internal, telah menciptakan fragmentasi serius dalam rezim keamanan UA. Uni Eropa pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keamanan, termasuk migrasi sebagai isu non-tradisional, adalah collective good yang hanya efektif jika dikelola bersama. Namun perilaku V4 ini menggeser logika menjadi tanggung jawab selektif. Manfaat keamanan dianggap sebagai hak, sementara solidaritas diperlakukan sebagai pilihan politik. Akibat daripada itu, migrasi tidak lagi dipahami secara seragam, melainkan terpecah antara isu kemanusiaan di sebagian negara dan ancaman eksistensial di negara lain. Kondisi ini sangat berbahaya karena keamanan kolektif itu membutuhkan persepsi ancaman yang sama. Selain daripada itu, munculnya fenomena yang disebut asymmetric securitization. Di level nasional, V4 melakukan sekuritas berlebihan dengan membingkai migrasi sebagai ancaman identitas dan stabilitas domestik. Akan tetapi di level regional, mereka justru menolak kerjasama keamanan UA. Paradoksnya, semakin keras sekuritas nasional dilakukan, semakin lemah pula kapasitas keamanan kolektif Uni Eropa. Dalam jangka panjang, sikap ini mengikis kepercayaan antar negara anggota dan mendorong kebijakan keamanan yang semakin unilateral. Dampaknya, Uni Eropa menghadapi kebuntuan kebijakan migrasi, normalisasi pendekatan illiberal, serta melemahnya peran UA sebagai normative power. Dengan demikian, isu migrasi tidak lagi sekedar soal keamanan, tetapi juga menjadi ujian bagi integritas arsitektur keamanan Uni Eropa secara keseluruhan. Masuk pada bagian kesimpulan, jadi kebijakan migrasi Visegrad Group menunjukkan bahwa keamanan itu tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi melalui identitas, narasi politik, dan kepentingan domestik. Perbedaan sikap terhadap pengungsi Timur Tengah dan Ukraina inilah membuktikan adanya keamanan yang sangat selektif, dan juga tidak hanya melemahkan solidaritas Uni Eropa, tetapi juga menantang konsistensi rezim keamanan dan nilai liberal Eropa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.